Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan iNews Sore bersama saya, Fazilah Khairunisa. Jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi Kuat Ma'ruf. Salah satunya terkait pernyataan tentang Kuat Ma'ruf yang mengetahui pengamanan senjata Yosua oleh Ricky Rizal. Izin yang mulia. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal. Tanggapan penuntut umum. Sebelum kami menanggapi poin ini, maka izinkanlah kami tim penuntut umum menyampaikan dalil tim penasihat hukum yang menyatakan fakta hukum dalam surat tuntutan pada poin 3 dan poin 4 yang menyatakan terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Ricky Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak benar, serta mengatakan asumsi tim penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo adalah tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat buktinya. Vide pledoi halaman 20 adalah ilusi semata sebab poin 3 dan poin 4 pada fakta hukum dalam surat tuntutan kami tidak pernah menyebutkan adanya pengetahuan dari terdakwa Kuat Ma'ruf atas pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di Magelang. Poin 3 hanya menjelaskan tindakan saksi Putri Chandrawati yang menelpon meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo untuk pulang karena mengetahui adanya keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, serta poin 4 yang menjelaskan tindakan saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dari kamar ADC lantai 1 untuk kemudian disimpan di kamar Tri Berata Sambo lantai 2 Rumah Magelang setelah mengetahui adanya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Kemudian atas fakta hukum pada poin 9 dalam surat tuntutan yang didalilkan tim penasihat hukum tidak berdasar serta terkesan memutarbalikkan fakta adalah hanya perspektif dalam sudut pandang tim penasihat hukum semata, mengingat terdakwa Kuat Ma'ruf lah yang mengemudikan mobil Lexus B1 Mah dari Magelang menuju Rumah Saguling di Jakarta yang merujuk pada berbagai keterangan saksi-saksi, yakni keterangan saksi Putri Chandrawati, poin 374.168 dan poin 374.248 yang mengatakan bahwa posisi tiap orang dalam mobil Lexus B1 Mah di mana terdakwa Kuat Ma'ruf sebagai driver, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di sebelahnya, sedangkan saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi berada di belakang driver. Keterangan saksi Susi, poin 33 yang menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf diminta oleh saksi Putri Chandrawati mengemudikan mobil menuju Jakarta. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf poin 1.231 yang mana terdakwa Kuat Ma'ruf membenarkan bahwa dirinya diajak oleh saksi Putri Chandrawati mengantarkan ke Jakarta. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut dilihat adanya kesesuaian bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta mengantarkan saksi Putri Chandrawati dari Magelang dan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengenai posisi senjata Steyr AUK berada di bawah kaki kursi depan dan senjata HS 23301 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam dashboard mobil Lexus B1 Mah, sehingga menjadi tidak mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang membawa mobil dari Magelang hingga rest area tol Cipali yang sudah memakan waktu beberapa jam perjalanan tidak melihat adanya senjata Steyr AUK yang berada di bawah kursi kaki bagian depan mobil. Mengingat dimensi senjata Steyr AUK adalah cukup panjang dan pasti terlihat dalam mobil karena merupakan senjata laras panjang, sehingga dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dalam mobil Lexus B1 Mah di Magelang, sekaligus membantah dalil tim penasihat hukum yang mengatakan fakta hukum nomor 9 dalam surat tuntutan adalah tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Poin selanjutnya, terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Tanggapan tim penuntut umum. Tim penuntut umum dalam surat tuntutannya baik dalam fakta hukum, analisa fakta maupun analisa yuridis sama sekali tidak pernah mendalilkan maupun membahas adanya komunikasi antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta secara langsung. Namun tim penuntut umum akan menunjukkan adanya komunikasi saksi Putri Chandrawati dengan terdakwa Kuat Ma'ruf sebagai hasil konsensus saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati. Keberangkatan dari Magelang ke Jakarta tersebut haruslah dimulai dari adanya pembicaraan saksi Putri Chandrawati dengan saksi Ferdi Sambo pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 yang mana saksi Ferdi Sambo merupakan individu yang membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang sekitar yang melindunginya sebagaimana keterangan ahli Dr. Reni Kusumawardani
Poin 19, sehingga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati bersepakat bahwa saksi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 untuk mendukung adanya perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga saksi Putri Chandrawati juga mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene-nya bertugas mengurus anak saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di Magelang. Sehingga saksi Putri Chandrawati juga mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Meskipun kami tidak menafikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo yang meminta terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, namun sesungguhnya kehendak dari saksi Putri Chandrawati yang menginginkan ikutnya terdakwa Kuat Ma'ruf ke Jakarta dapat terlihat dari berbagai potongan fakta dalam persidangan yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan, di mana dalam hal ini terdakwa Kuat Ma'ruf diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk membawa mobil Lexus LMB 1 Mah yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, poin 81 dan 1.94, di mana saksi Putri Chandrawati mengatakan ayo Wat, kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf menjadi pengemudi mobil, di mana saksi Putri Chandrawati yang lebih dulu masuk ke dalam mobil kemudian diikuti dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dirujuk dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Adalah tidak logis apabila terdakwa Kuat Ma'ruf yang kesehariannya bertugas menjaga rumah di Magelang dapat langsung secara sigap menjadi pengemudi mobil Lexus LMB 1 Mah saat diberikan instruksi ayo Wat, tanpa terlebih dahulu memahami kondisi dan situasi yang diinginkan oleh saksi Putri Chandrawati pada saat itu. Seyogyanya dengan keseharian terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah terbiasa menjaga rumah di Magelang tidak akan mengambil posisi sebagai pengemudi atau supir mobil Lexus LMB 1 Mah, melainkan duduk sebagai penumpang dikarenakan adanya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kesehariannya sebagai ADC. Berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh menunjukkan secara terang adanya hasil konsensus saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Putri Chandrawati, atau dengan kata lain adanya komunikasi secara tidak langsung antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa Kuat Ma'ruf sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta mengantarkan saksi Putri Chandrawati. 5. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan penuntut umum bahwa pledoi tim penasihat hukum yang menyatakan fakta hukum nomor 21 surat tuntutan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan kesimpulan berupa asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Sesungguhnya sudah terbantahkan dalam seluruh rujukan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan ahli yang dalam mengkonstruksikan fakta hukum nomor 21 surat tuntutan, sehingga menurut kami bahwa tim penasihat hukum lah yang sesat dalam memahami fakta hukum yang kami susun berdasarkan sumber rujukan yang justru menimbulkan kesesatan bernalar dan berpikir oleh tim penasihat hukum yang mendalilkan tidak berdasarnya kesimpulan tim penuntut umum. Namun untuk menyatukan atau tidak-tidaknya berupaya menyatukan persepsi mengenai pertemuan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Kuat Ma'ruf di lantai 3 Rumah Saguling, maka kami akan menjelaskan secara rinci dengan bahasa yang mudah dipahami sebagai berikut. Poin pertama, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, poin 8 dan 59. Bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengakui bahwa ia masuk ke dalam Rumah Saguling mengantarkan saksi Putri Chandrawati menggunakan lift, di mana terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 sebanyak 2 kali, di mana durasi naik turunnya terdakwa Kuat Ma'ruf adalah kurang lebih 3 menit. Keterangan saksi Putri Chandrawati, poin 2.17, 328 dan 374.97, bahwa saksi mengatakan terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo sangat loyal kepada saksi. Kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengatakan lantai 3 Rumah Saguling merupakan ruang privat, tidak pernah ada ajudan yang masuk tanpa izin, dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi dalam persidangan yang tidak mengetahui mengapa terdakwa Kuat Ma'ruf ikut dengan saksi naik ke lantai 3 Rumah Saguling, padahal saksi tidak ada memerintahkannya untuk ikut. Sehingga dinilai adanya kehendak sengaja dari saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf yang loyal, tingkat kepatuhannya tinggi, dan tidak mau menjadi pengkhianat karena sudah bekerja sejak tahun 2008 kepada keluarga saksi untuk bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, yang mana ruangan tersebut merupakan ruang privat yang tidak dapat dimasuki oleh para ajudan tanpa adanya perintah. Poin selanjutnya, keterangan Dr. Randa Reni Kusumawardani, poin 27, bahwa tingkat kecerdasannya terdakwa Kuat Ma'ruf di bawah rata-rata pada orang seusianya, lebih lambat memahami informasi, memahami potensi, memahami keadaan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang diyakini dan kebiasaan yang ia alami. Ahli mengatakan bahwa informasi diberikan oleh orang yang terdekat sehari-hari dengan terdakwa Kuat Ma'ruf belum tentu paham, namun mengandalkan pola kebiasaan dan value nilai moral yang dimiliki. Kepatuhan otoritas adalah tinggi namun tidak mudah disugesti dan tidak terdapat kepura-puraan, sehingga dapat dilihat hemat kami bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah bekerja sejak tahun 2008 dengan keluarga saksi Ferdi Sambo dengan tingkat kepatuhan yang tinggi tidak mungkin akan naik ke lantai 3 Rumah Saguling yang merupakan ruang private
keluarga saksi Ferdi Sambo kecuali adanya izin ataupun perintah dari saksi Ferdi Sambo maupun saksi Putri Chandrawati. Keterangan Profesor Dr. Muhammad Mustafa, poin 22 dan 24. Ahli mengatakan dalam perencanaan terdapat aktor intelektual yang membagi-bagi tugas kerja agar jangan terlihat seperti perencanaan. Dan ahli mengatakan bahwa terdakwa Kuatma'ruf dan saksi Riki Rizal Bowo adalah diikutsertakan. Keterangan ahli Heri Prianto selaku ahli digital forensik, poin 77 dan 79. Ahli memutarkan rekaman CCTV rumah Saguling pada pukul 15.17 waktu CCTV di mana terlihat terdakwa Kuatma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Saguling, sedangkan saksi Susi mengikuti uji swab PCR di lantai 1. Kemudian pada pukul 15.0333 waktu CCTV terlihat terdakwa Kuatma'ruf melalui tangga kemudian keluar, sehingga terhitung durasi terdakwa Kuatma'ruf hingga kembali ke lantai 1 adalah kurang lebih 3 menit 16 detik, yang mana pada umumnya waktu yang dibutuhkan lift untuk naik ke lantai 1 hingga ke lantai 3 hanya menghabiskan beberapa detik saja, dan waktu menuruni tangga dari lantai 3 hingga ke lantai 1 tidak sampai membutuhkan waktu 1 menit dalam keadaan berjalan yang normal, sehingga terdakwa Kuatma'ruf masih memiliki sisa waktu yang cukup di lantai 3 rumah Saguling untuk bertemu dan berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo yang sekaligus membantah 2 poin pledoi tim penasihat hukum yang mengatakan tidak bertemu terdakwa Kuatma'ruf dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Vide pledoi halaman 22 dan dalil tim penasihat hukum yang menyatakan terdakwa Kuatma'ruf hanya 1 kali bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3, yakni saat diperintah memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rizal Bowo. Keterangan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, poin 380.71, bahwa benar saksi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 di lantai 3 rumah Saguling sempat berbicara dengan saksi bahwa dia sudah menanyakan peristiwa di Magelang ke saksi Riki Rizal Bowo dan terdakwa Kuatma'ruf, sehingga berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut menunjukkan bahwa sudah ada komunikasi antara Ferdi Sambo dengan terdakwa Kuatma'ruf sebelum adanya peristiwa penembakan. Majelis Hakim pada pemeriksaan persidangan saksi Putri Chandrawati untuk terdakwa Kuatma'ruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan yang diberikan saksi Putri Chandrawati dalam perkara Akuo menunjukkan rekaman CCTV yang ada yang dengan mode slow motion yang mana saksi Putri Chandrawati terlihat memanggil terdakwa Kuatma'ruf yang diwujudkan melalui gerakan tangan untuk masuk ke dalam rumah Saguling, yang mana kemudian terdakwa Kuatma'ruf dan saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam lift dan naik ke lantai 3. Gambar terlampir yang mulia. Lanjut.